Selamat sore pemirsa, ketiga laporan tadi akan kami rangkai dengan laporan unik kreativitas seorang sarjana biologi di Palembang yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Saya Rizky Hasan, inilah seputar Indonesia selengkapnya. Pemirsa, banjir di kawasan Bandung Selatan belum juga surut. Tim SAR bekerja keras mengevakuasi warga dari rumah-rumah yang terendam banjir. Sebuah mobil SUV milik Polres Bandung bahkan terjebak banjir saat melakukan evakuasi. Mobil SUV milik Polres Bandung yang berusaha melakukan evakuasi turut terjebak banjir. Banjir setinggi hingga 3 meter masih merendam puluhan ribu rumah di wilayah Bandung Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir luapan Sungai Citarum masih merendam kawasan Kelurahan Bale Endah, Kelurahan Andir Bale Endah, serta beberapa desa di Kecamatan Dayakolot dan Bojong Soang. Tim SAR terus menyisir lokasi banjir, mencari warga yang terjebak di rumahnya. Warga dengan peralatan seadanya turut melakukan evakuasi. Banjir dikhawatirkan masih akan terjadi karena cuaca di Bandung Selatan mendung dan hujan diperkirakan kembali turun. Dari Bandung Selatan, Jawa Barat, Saufat Endrawan melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Kabupaten Bandung, kita segera terhubung dengan Nur Safia di Bale Endah. Ya Nur, bagaimana kondisi banjir saat ini di Bandung Selatan dan apakah masih ada warga yang belum mengungsi? Baik, terima kasih Rizky Hasan di studio. Baik pemirsa, kondisi terkini mengenai banjir yang menerjang Kabupaten Bandung masih menutupi jalur utama menuju Dayakolot. Dan seperti di tempat saya melaporkan sekarang, yaitu di Jalan Raya Dayakolot, di sini ketinggian air kurang lebih sekitar 30 cm dan menyebabkan jalan di sini tertutup karena masih sulit untuk dilewati kendaraan bermotor. Dan di tempat lain, di perumahan ataupun di pemukiman lain masih ada rumah-rumah yang terendam banjir hingga mencapai 1,2 meter pemirsa. Selain menggenangi wilayah Dayakolot, banjir pun menggenangi wilayah Kecamatan Bojong Soang, Pamengpek, dan Banjaran. Akibatnya 15.600 jiwa terpaksa mengungsi ke 15 titik pengungsian. Selain itu tercatat 2 orang meninggal dan 1 diantaranya meninggal karena tersengat aliran listrik. 3 orang dinyatakan hilang akibat terbawa arus banjir. Selain melumpuhkan jalur utama menuju Dayakolot, banjir pun membuat perekonomian di sekitar Dayakolot lumpuh. Hal ini terlihat dari masih banyaknya toko-toko yang menutup tempat usahanya. Sementara itu, efek gangguan kesehatan sudah mulai dirasakan oleh warga pemirsa. Terbukti bahwa sudah banyak warga yang mulai mendatangi posko-posko kesehatan dan mengeluhkan bahwa kulitnya gatal-gatal lalu terkena diare, demam, dan flu. Dan pada saat ini, kondisi cuaca di sini nampak mendung dan besar kemungkinan untuk terjadi hujan. Dikhawatirkan debit air di sini akan kembali meninggi. Sekian laporan dari Kabupaten Bandung, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nur Safia melaporkan dari kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, maraknya pembangunan perumahan dituding salah satu penyebab makin parahnya banjir di kawasan Bandung Selatan. Danau buatan hingga memperketat pembangunan di kawasan Bale Endah adalah salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Bandung Selatan. Bandung Selatan, kawasan ini kerap jadi langganan banjir. Terletak di dataran rendah dan sejajar dengan sungai terpanjang di Jawa Barat yaitu Citarum, membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. Saat ini banjir merendam 4 kecamatan yang terendam parah, yakni Bale Endah, Bojong Soang, Pamengpek, dan Cienteng. Kondisi menurut pengamat tata kota ITB, Joni Pata, diperburuk dengan maraknya pembangunan tanpa memperhatikan resapan air. Karena kebijakan pemerintah tadi yang terjadi pembangunan dan juga tidak dibuat penghijauan untuk daerah resapan tadi. Jadi tadi masyarakat juga membangun, kemudian pemerintah juga ada perumahan-perumahan yang dapat izin pembangunan terus begitu, seperti itu. Jadi daerah resapannya berkurang.
Ditambahkan Joni Pata, pemerintah Kabupaten Bandung harus segera membuat perencanaan pembangunan yang baik untuk mengatasi banjir di Kabupaten Bandung dengan memperketat pembangunan pemukiman di kawasan Bale Endah dan mengevaluasi pembangunan yang tengah berjalan. Solusi lainnya untuk mengatasi banjir yakni membuat danau buatan di kawasan Bale Endah untuk menampung air. Pengerukan Sungai Citarum juga harus dilakukan secara terus-menerus dan membuat penghijauan dari hulu hingga hilir Sungai Citarum. Merubah kebiasaan masyarakat yang kerap membuang sampah ke sungai juga harus digalakkan agar banjir tidak semakin parah di Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan. Sebuah tebing longsor dan menimpa rumah warga di Citerup, Cimahi, Jawa Barat. Longsor juga melanda jalan desa yang menghubungkan Desa Cangkuang dan Desa Citangtu, Kuningan, Jawa Barat. Dengan peralatan seadanya, petugas berupaya menyingkirkan material longsor yang menimpa sebagian rumah warga Citerup, Cimahi. Tebing setinggi 20 meter ini longsor dan menimpa sebagian rumah milik warga Jalan Kamarung, Citerup. Tidak ada korban jiwa, tembok dapur ambruk tertimpa longsoran. Saksi mata mengatakan, sebelum terjadi longsor, hujan mengguyur seharian yang kemudian disusul suara gemuruh. Longsor kan ada hujan kecil dulu, ya udah gitu hujannya agak gede, terus nggak kedengeran, berhenti lagi hujannya, terus tiba-tiba hujan lagi turun, udah berhenti lagi hujan, langsung suara gemuruh datang, bret satu kali, ya kedua kalinya lebih parah lagi gitu Pak. Longsor juga menimpa jalan desa yang menghubungkan Desa Cangkuang dan Desa Citangtu, Kuningan, Jawa Barat. BPBD setempat dibantu polisi telah berhasil menyingkirkan material longsor berupa tanah dan batu yang menutup jalan akses utama desa sepanjang 20 meter. Aktivitas warga kedua desa sempat terhambat karena jalan tak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tim Liputan MNC Media melaporkan.